Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi ya untuk kita semua para wanita hebat, baik yang sudah menikah maupun yang belum menikah. Semua kita dalam keadaan sehat, selalu bersyukur, bersabar, dan kita harus yakin di setiap kesulitan ada kemudahan. Oh ya, ini diawali dengan pagi hari, pak suami libur, jadi lagi buatkan tutup kandang ayam. Oke, lanjut di dapur. Rencana pagi ini mau bersihkan kutu beras, dan itu tutupnya saya buka. Kutu berasnya agak kebanyakan ya teman-teman, itu sudah mulai keluar dan sudah sebagian juga saya bersihkan kutu berasnya. Ini perdana ya teman-teman, saya dapat beras yang ada kutunya. Kisaran jam 11 siang, Pak suami dan Asia ke pasar membelikan ayam goreng dan bawang tempat kerja Pak suami. Asia jawab salam selalunya nah, soalnya dia belum pasti bicara. Masya Allah, ada es krimnya. Sini nak. Lanjut membersihkan telur. Waalaikumsalam. Baru bangun. Buka sendal dulu nah, baru makan. Buka sendal. Lanjut belanjaan siap diproses. Ini ada ikannya juga mau dibersihkan. Dan untuk berasnya saya masih biarkan ya teman-teman, itu terbuka tutupnya supaya kutunya keluar. Dari 2019 aku tinggal bersama Pak suami di rumah ini, perdana berasnya dapat yang berkutu. Rencana mau dibersihkan, itu aku buka tutupnya, kutu beras keluar mengikuti cahaya, aku perhatikan. Lanjut simpan belanjaan Pak suami, seperti biasa aku catatkan dan kirim via WA supaya dimengerti. Nah, di sini ada bawang merah, bawang putih, cabai rawit, serai, buah, sagu, dan sementara ini lagi hujan ya teman-teman. Sepertinya 1 kilo saya stok. Dan sementara untuk bawang merahnya aku beli hanya setengah kilo karena masih ada sisa bulan lalu. Ini ya teman-teman. Nah, sementara lagi masak telur. Sebelum lanjut bersihkan ikan, apa ikan dulu ya teman-teman. Di sini aku betulan lapar sekali ya teman-teman. Sudah jam 11, bukan lagi makan pagi tapi sudah makan berat. Nah, untuk Pak suami dan Asia itu makannya depan TV, sekalian jaga di Amira. Dan sebelum makan aku biasakan itu minum air dulu. Dan ayamnya juga sedikit ya teman-teman aku ambil karena aku itu penderita kolesterol dan psoriasis. Tidak boleh konsumsi banyak makanan yang ada minyaknya. Oh ya, di sini ada nggak yang samaan? Makan tanpa rasa pedas itu rasanya hambar. Kalau aku meskipun sakit gigi pasti yang namanya lombo pasti aku tetap icip-icip ya teman-teman. Nah, di sini saking nikmatnya aku tambah lagi. Masya Allah, nikmat Tuhan yang mana lagi yang kamu dustakan. Telurnya saja sudah alhamdulillah enak sekali ya teman-teman. Ditambah nasi hangat. Oke, karena aku skip, ini sudah sore hari ya teman-teman. Sembarang. Nanti orang kira kita anu beras itu makan. Mau beras makan. Ambilkan baskom masih atau Papa, ambilkan baskom ini Papa. Sudah bisa kasih ayam. Ayam. Simpan di baskom. Sudah bisa kasih di sana nih sampai ayam. Nah, justru itu simpan di situ. Bisa di anu. Papa itu Ini pelakunya Asia ya teman-teman. Ini tuh sudah di sore hari, sudah selesai duhur. Sebenarnya tadi aku sudah curiga teman-teman, tapi karena aku lagi menyusui dan Bapak Asia juga lagi bersihkan teras rumah, ternyata pas dicek Asia itu sedang kasih makan ayam beras yang aku simpan untuk dibersihkan ya teman-teman, yang ada kutunya. Rezekinya ayam hari ini. Alhamdulillah, untung berasnya ada kutunya teman-teman, jadi tidak kagetan. Banyak sekali ya teman-teman yang dibuang sama Asia di belakang rumah. Nah, untuk
Terasnya alhamdulillah sudah dibersihkan sama pak suami. Ceritanya tadi saya mau bersihkan, cuma karena ada Amira menangis terus, jadi dibantu sama pak suami. Lanjut mereka kasih makan ayam lagi di depan rumah. Sementara adik Amiranya tenang, lagi tidak menangis. Ini sore hari ya teman-teman. Di sini aku mau ajak kalian cuci piring online. Umumnya yang dicuci duluan itu gelas, sendok, diutamakan supaya saat minum itu tidak ada bau amis. Seperti ini ya teman-teman, karena di rumah tidak ada wastafel, tetap mencuci pastinya di kamar mandi. Tapi aku lebih suka ya, karena leluasa duduk sambil main sabun sunlight. Jujur busanya aku suka ya teman-teman, tapi karena airnya mengalirnya hanya sekali seminggu, jadi harus berhemat. Bukan hanya uang yang harus dihemat, air pun harus dihemat. Nah, di sini santai saja ya teman-teman. Untuk peralatan dapurku banyakkan bahan plastik, jadi kalau cuci gampang. Dalam keadaan terdesak, kalau misalnya anak sudah menangis kencang, masya Allah panik ya teman-teman, aku sudah mulai panik. Cucian piring pun ikut melompat. Nah, untuk tempat susu itu aku selalu perhatikan jangan sampai berjamur baru dicuci, karena bakteri itu gampang sekali ya singgah di tempat yang lembab. Apalagi kalau susu itu gampang sekali dilingkapi bakteri. Oke, sambil cerita saja teman-teman. Sejak punya anak kedua dan kondisi kurang sehat, aku kalau kerja itu lebih santai, tidak seperti dulu. Semua harus bersih dan rapi. Sekarang menyesuaikan karena anak harus diutamakan. Dan kalau kita memaksakan diri semua bersih dan selesai pada waktunya, itu akan jadi beban hati teman-teman, yang biasa bikin mood kurang bahagia. Akhirnya uring-uringan, sedikit-sedikit emosi, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit tapi keseringan dan lama ya teman-teman. Intinya kita kerja itu santai, dan tentunya kita mencintai apa yang kita kerjakan. Kalau saya itu begitu ya teman-teman, apa yang aku kerjakan itu, yang saya utamakan itu aku harus mencintai apa yang aku kerjakan, supaya aku kerjanya itu ikhlas. Dan jangan berharap sama orang lain meskipun hanya pada suami, karena itu yang biasa bikin sakit hati. Karena biasa ya teman-teman, kita itu kalau misalnya sudah sama-sama di rumah, itu ya teman-teman, baku harap-harap. Istri berharap suami membantu pekerjaan rumah, minimal jaga anak. Suami berharap di saat libur bisa santai. Nah, karena sering baku harap-harap inilah ya teman-teman, jadilah istri sakit hati dan makan hati. Kalau aku selama pekerjaan masih bisa aku kerjakan, aku kerja teman-teman. Terkecuali nggak bisa, ya aku minta tolong sama pak suami. Intinya kita itu jangan mengharap sama manusia, karena kalau kita mengharap itu pasti ada rasa kecewa. Oh ya, dan cuci piring di sini aku suka ya. Mau di rumah kakakku, mau di rumah adikku, selama anak aku itu tenang, aku itu suka cuci piring karena aku suka busa sunlight. Waktu kecil cucian piring itu berat ya rasanya teman-teman, karena banyak anggota keluarga, jadi cuciannya banyak ya teman-teman. Dan sabunnya juga karena biasa pakai deterjen atau biasa sabun colek, akhirnya cuciannya itu kadang licin. Nah, di situ yang teman-teman yang bikin aku malas untuk cuci piring. Tapi sekalipun malas, aku kan punya kakak perempuan dulu ya teman-teman. Biasa kita bagi tugas. Kalau misalnya aku pagi, kakakku malam, begitupun sebaliknya. Dan kalau misalnya kakakku malas cuci piring, biasanya aku digaji ya teman-teman dengan uang recehan 100 rupiah atau 200 rupiah. Dulu ya teman-teman, karena sudah mau selesai, di sini sudah mau di-spool, aku kasih air ya teman-teman, itu aku siram supaya tidak terlalu banyak air yang saya gunakan. Untuk menyepulnya itu hanya 2 baskom yang aku gunakan, yang kecil itu untuk spool pertama dan yang terakhir itu di baskom warna hijau. Seperti ini ya teman-teman cara aku menghemat air. Nah, untuk menghemat itu bukan hanya uang yang aku hemat ya teman-teman, bagaimana gaji suami itu bisa cukup 1 bulan, tapi kami masih bisa menabung untuk masa depan. Begitupun juga air ya teman-teman, karena mengalirnya hanya sekali dalam seminggu, jadi menggunakan air itu hemat. Alhamdulillah ya, meskipun hanya sekali dalam seminggu, tapi setidaknya ada air yang mengalir. Karena kalau misalnya beli air tower itu harganya 60.000 untuk ukuran 1000 liter, dan itu digunakan hanya untuk 1 minggu ya teman-teman. Jadi kalau misalnya dikalikan 60.000 kali 4, ya lumayan juga ya teman-teman, 240.000. Sementara kalau ini untuk air ledingnya kita bayar 50.000, jadi lebih hemat ya teman-teman. Masih bisa sisipkan untuk belanja online.
Kalau untuk cucian bahan plastik itu cuciannya enteng ya teman-teman. Gampang karena kita tidak takut nanti pecah. Aku itu lebih suka yang bahan plastik ataupun stainless ya teman-teman, karena lebih aman. Apalagi mencucinya lebih enteng. Kali kalau habis masak kan makanannya panas ya teman-teman, aku biasa simpan itu di wadah stainless, karena kalau bahan plastik itu tidak aman untuk kesehatan, sebab kalau dari plastik itu ada bahan melamin. Kamar mandinya terlihat luas ya teman-teman, karena tidak ada penampungan air. Itu sengaja aku simpan ya teman-teman di luar. Ada 2 gumbang itu untuk terkhusus untuk membersihkan sayur, ikan. Intinya membersihkan makanan dan juga untuk air memasak. Sementara untuk air mencuci itu gumbangnya aku simpan di dalam kamar mandi ya, di dalam. Alhamdulillah cuciannya sudah selesai. Aku angkat, simpan di depan. Aku simpan di depan kamar mandi ya teman-teman, seperti ini. Lanjut aku bersihkan kamar mandi. Nah, di sini kamar mandinya terlihat luas ya. Itu sengaja untuk penampungan air aku tidak simpan di sini, supaya pada saat air mengalir itu kolam mandinya Asia bisa muat di sini ya teman-teman. Oh ya, untuk konten aku itu kan berisikan tentang kegiatan ibu rumah tangga. Nah, kalau untuk bagian mencucinya itu mungkin agak jarang ya aku video, karena seperti ini ya teman-teman, ribet pakai rok, pakai jilbab, apalagi pakai kaos kaki pasti basah ya teman-teman. Jadi di sini aku tidak pakai kaos kaki karena pasti basah. Ini saja ya teman-teman, rok aku itu sudah ada percikan airnya. Lanjut lagi ya teman-teman, di sini aku ngelap lantai. Nah, untuk lap kakinya itu aku simpan di ember ya teman-teman. Kalau misalnya sudah basah, aku kumpul di ember. Jadi pada saat air mengalir atau ada sisa cuci piring yang masih bagus, itu biasa aku cuci ya teman-teman. Lanjut juga menyapu. Di sini sempat ada tangisannya dari Amira ya teman-teman, tapi alhamdulillah bisa ditenangkan oleh bapaknya. Jadi aku lanjut lagi menyapu. Alhamdulillah dapurnya kelar. Di sini aku lanjut menyapu di tengah rumah. Mereka juga lagi santai. Asia itu terlihat ya teman-teman, dia senang sekali main bersama bapaknya, tapi bapaknya lebih fokus di HP-nya. Di sini teman-teman aku semangat sekali ya membersihkan, karena aku pikir selesai membersihkan mau buka paket. Meskipun aku pemula konten ya teman-teman, itu kan aku sering kalau kerja bawa HP, jadi bak suami selalu siaga ya, yang sampai aku ngerekam yang hal yang aneh-aneh ya teman-teman. Dapurnya sudah kelar, alhamdulillah sudah bersih. Tinggal cucian aku ya sebelum aku pergi di rumah adik aku. Itu belum sempat aku lipat ya teman-teman, itu sudah lumayan banyak. Nah, di sini ada paketnya, aku mau rencana mau buka ya teman-teman. Sebenarnya aku sudah tidak sabaran mau buka paket. Cuma ya seperti ini ya teman-teman, kalau punya anak kecil itu rempong, banyak yang diurus sana sini, macam setrika berjalan. Alhamdulillah teman-teman, di sini ya memang aku harus bersabar dan bersyukur. Sabar menunggu paketnya dan bersyukur akhirnya paketnya diantarkan. Nah, untuk unboxing paket di sini memang harus ya, karena kan harus direview dan diulas di tokonya. Nah, untuk wallpapernya di sini saya pilih warna pink yang teman-teman menyesuaikan dengan cat tembok di rumah sebelumnya. Oke ya teman-teman, semoga video saya ini ada sedikit manfaat yang bisa diambil. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Sampai ketemu lagi ya teman-teman di video selanjutnya. Wassalamualaikum. Dadah.